Teror kepala buntung, namaku Ari. Aku lahir dan besar di Banyuwangi, sebuah desa kecil yang tenang, dengan sawah luas, udara lembab, dan aroma tanah basah setelah hujan. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahku hanya seorang petani, dengan lahan sempit. Penghasilan tak menentu. Ibuku berdagang sayur di pasar. Dan kedua adikku masih butuh biaya sekolah. Sejak remaja, aku merasa punya tanggung jawab lebih. Aku ingin membantu keluarga. Lalu datanglah kabar dari seorang kenalan jauh. Katanya, ada pekerjaan di Bandung. Sebuah warung pecel lele tenda butuh tenaga tambahan. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk menyambung hidup. Aku, dengan restu orang tua, berangkat. Hati penuh harapan. Tapi aku tak tahu apa yang menungguku di kota besar itu. Perjalanan kutempuh dengan kereta ekonomi. Kursi keras, orang berdesakan, udara panas, bercampur bau keringat. Tapi di kepalaku hanya ada semangat. Aku membayangkan Bandung, kota kembang, kota anak muda. Sejuk, ramai, penuh peluang. Sore itu, kereta berhenti di stasiun Bandung. Udara dinginnya langsung menusuk. Jauh berbeda dengan Banyuwangi yang panas. Aku dijemput teman kontrakan baru bernama Darsono. Ia sudah lebih dulu bekerja di warung itu. Dari stasiun, kami naik angkot menuju kawasan dekat Stadion Siliwangi. Kontrakan kami ada di gang kecil. Rumah petak catnya mengelupas. Atap seng bocor. Satu kamar sempit ditempati 3 orang. Aku, Darsono, dan Juma. Malam itu juga aku langsung ikut kerja. Warung pecel lele itu sederhana. Tenda kanvas biru putih, tiang besi, meja plastik kecil, kursi seadanya. Di belakang, kompor gas dan wajan besar untuk menggoreng ikan. Lampu neon digantung seadanya. Sering berkedip bila angin malam bertiup. Warung buka sore sampai dini hari. Pelanggannya banyak. Mahasiswa, sopir, pegawai kantoran, hingga pasangan muda. Hari-hari awal terasa normal. Aku menggoreng ikan, menyiapkan lalapan, mencuci piring, mengantar pesanan. Asap gorengan bercampur aroma sambal nikmat sekali. Tapi ketika malam makin larut, ada yang berubah. Kadang udara jadi dingin berlebihan. Tikar lesehan bergeser sendiri, meski tak ada angin. Pernah juga seorang pelanggan tiba-tiba terdiam, menatap sudut gelap tenda, lalu buru-buru pergi tanpa alasan. Aku sempat tanya ke Darsono. Ia hanya berkata singkat, "Biarin aja, Ri. Di sini memang gitu. Anggap aja angin lewat." Senyumnya hambar. Matanya menyimpan rahasia. Suatu malam, saat kami beres-beres, seorang bapak tua pelanggan tetap berbisik, "Hati-hati. Kalau pulang, lewat gang belakang. Dulu ada tentara Belanda mati di situ. Kepalanya hilang. Katanya arwahnya gentayangan mencari kepalanya sampai sekarang." Aku merinding. Aku coba abaikan, tapi pikiranku tak tenang. Ku cari info di ponsel. Benar saja, ada artikel tentang hantu kepala buntung jalan tongkeng. Sosoknya konon menunggang kuda hitam. Muncul antara jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Pakaian hitam panjang, jubah lusuh, leher buntung mengeluarkan asap putih. Tempat itu hanya beberapa ratus meter dari warungku. Sejak itu, aku makin was-was, dan benar saja, gangguan makin sering terjadi. Suatu malam, saat aku mengelap meja, lampu neon berkedip, lalu mati. Gelap beberapa detik. Saat menyala kembali,
Aku jelas melihat bayangan tinggi di luar tenda. Tinggi, besar, tanpa kepala. Pakaian hitam panjang berkibar tertiup angin. Aku kaku. Tanganku gemetar. Begitu aku berkedip, bayangan itu hilang. Aku menunduk. Pura-pura sibuk, tapi dadaku bergemuruh. Gangguan juga terjadi di kontrakan. Pernah aku pulang sendirian lewat gang sempit, melewati rumah tua peninggalan Belanda. Dari dalam terdengar derit, seperti langkah sepatu bot. Saat hujan gerimis, aku melihat sosok hitam tanpa kepala berdiri di depan rumah itu. Jubah hitam panjang basah kuyup meneteskan air. Dari leher buntungnya keluar asap putih bercampur kabut malam. Aku hampir jatuh saking takutnya. Dan sejak malam itu, tidurku tidak pernah tenang. Itu baru permulaan. Aku belum tahu bahwa malam Jumat berikutnya akan jadi malam paling mencekam dalam hidupku. Malam ketika aku berhadapan langsung dengan sosok kepala buntung dan mendengar sendiri suaranya. Malam Jumat, warung baru saja tutup sekitar pukul 1 dini hari. Malam itu, Darsono sudah pulang lebih dulu. Juma izin sakit. Aku harus pulang sendirian. Jalan sepi. Hanya sesekali ada kendaraan melintas jauh. Aku melangkah cepat melewati jalan tongkeng. Di pertigaan, tiba-tiba terdengar suara kuda berderap. Tok, tok, tok. Semakin lama semakin dekat. Jantungku berdegup kencang. Dari kegelapan, muncullah kuda hitam besar. Matanya merah menyala, napasnya mengembus asap putih. Di atasnya duduk sosok berpakaian hitam panjang. Jubahnya lusuh, tapi yang membuatku hampir pingsan, ia tak punya kepala. Kuda itu berhenti. Sosok itu turun. Langkahnya berat, tanpa kepala. Tapi dari leher buntung itu keluar suara serak. Temukan kepalaku. Aku membeku. Kakiku tak bisa digerakkan. Tubuhku gemetar. Tanganku dingin. Aku ingin lari, tapi tak bisa. Sosok itu makin dekat. Tangannya yang panjang terulur ke arahku. Aku menutup mata. Lalu semuanya gelap. Aku sadar sudah pagi. Tubuhku terbaring di kontrakan. Kata tetangga, mereka menemukanku pingsan di depan rumah kosong. Wajahku pucat, bibirku gemetar. Sejak itu aku tak sanggup lagi. Aku berhenti bekerja di warung itu. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan pulang ke Banyuwangi. Bandung memang kota indah. Banyak orang menyimpan kenangan manis di sana. Tapi aku tahu, satu sisi lain, sisi kelam yang jarang diceritakan. Kisah hantu kepala buntung bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Itu adalah potongan sejarah kelam masa lalu tentara yang mati tanpa kepala. Arwahnya tak pernah tenang, terus mencari hingga sekarang. Aku hanyalah saksi kecil, tapi hingga kini, setiap kali aku mendengar suara kuda di malam hari, bulu kuduku berdiri. Seolah sosok itu masih menungguku, masih mencari kepalanya yang hilang. Keberanian bukan berarti bebas dari rasa takut. Keberanian adalah berani menghadapi yang tak kita pahami. Kita hidup berdampingan dengan sejarah, bahkan yang kelam. Jangan pernah meremehkan cerita rakyat, karena kadang ada kebenaran di baliknya. Apakah Ari benar-benar berhadapan dengan hantu kepala buntung atau semua hanya sugesti belaka? Saksikan kisah awal teror ini di channel Sanggamara 99. Playlist lengkap. Klik
di sini.